Halo guys, cerita makin seru nih di chapter Akademi Surga Utara. Bantu Mimin like dan subscribe. Mimin janji tambah jam tayang per hari kalau akhir bulan Juni ini tembus 100 subscriber. Terima kasih. Tahap roh, mengaum. Saat naga angin meraung, angin geram bertiup dan banyak bilah angin menyapu langit. Ruang yang ditinggalkan tampaknya telah terkoyak oleh bilah angin ini. Serangan kuat ini langsung mengubah ekspresi Yang Gong dan Zhou Li. Arai spiritual yang telah diaktifkan Suner sangat kuat. Itu mungkin pada tingkat yang sama dengan Golden Revolution Soul Reaver Spiritual Arai, Mu Chen. Sudah pasti bahwa bahkan seseorang di fase awal Spirit Stage akan mati jika itu mengenai mereka. Sebelum semua ini terjadi, Mu Chen sangat berhati-hati dan membuat Suner bersembunyi dengan tenang untuk penyergapan. Dia telah mengatakan padanya untuk diam-diam menyiapkan arai spiritual, sehingga dia bisa mengaturnya begitu sesuatu yang buruk terjadi. Mu Chen tahu bahwa Suner nyaris tidak memiliki pengalaman tempur. Karena itu, dia tidak bisa membiarkannya bertarung melawan orang lain dalam pertempuran langsung. Alih-alih, dengan membuatnya bersembunyi, dia akhirnya bisa menampilkan kekuatan yang seharusnya dia miliki. Dan situasi saat ini membuktikan bahwa pengaturan Mu Chen memang benar. Tanpa orang-orang mengganggunya, arai spiritual yang diatur Suner sama sekali tidak kalah dengan miliknya. Wajah Yang Gong dan Zhou Li berubah saat mereka menatap naga angin yang mendekat. Jelaslah bahwa mereka telah merasakan fluktuasi energi spiritual yang bahkan mereka akan takuti. Jika mereka terkena serangan seperti itu, hampir pasti mereka akan dibunuh. Tidak mudah membunuh kita. Namun, Yang Gong dan Zhou Li bukan individu biasa. Mereka tidak pernah merasa putus asa, bahkan dalam keadaan seperti itu. Sebaliknya, mereka mengeluarkan teriakan dingin saat mereka mencengkeram tangan mereka sendiri. Kemudian, segumpal cahaya dilepaskan dari masing-masing tangan masing-masing. Ledakan, energi spiritual yang lebat keluar dari telapak tangan mereka. Pada saat ini, Ye Qingling dan yang lainnya memperhatikan bahwa perisai besi hitam telah terbentuk di depan Yang Gong. Perisai besi hitam ditutupi dengan ukiran misterius, dan fluktuasi unik terpancar darinya. Dan di depan Zhou Li, kompor batu abu-abu telah muncul. Kompor batu juga memiliki fluktuasi energi spiritual yang kuat. Di permukaan, ia juga memiliki banyak ukiran cahaya yang unik. Obsidian Spirit Shield, kompor batu roh. Kata-kata ini secara bersamaan berteriak oleh Yang Gong dan Zhou Li. Kemudian, perisai dan kompor langsung mengeluarkan kilatan menyilaukan saat mereka melindungi mereka berdua. Bang! Pada saat naga angin akhirnya tiba, ia telah membangun momentum yang cukup dan dengan keras menabrak perisai hitam dan kompor batu. Shockwave energi spiritual yang tangguh langsung bergema. Desir. Dua sosok ditembak jatuh dari udara dengan canggung. Namun, mereka buru-buru menstabilkan sikap mereka saat kaki mereka mendarat di tanah. Perisai hitam dan tungku batu berubah redup dan akhirnya menghilang di tangan mereka. Tapi dari penampilan mereka, mereka berdua tidak menderita banyak kerusakan. Artefak spiritual. Setelah Ye Qingling memperhatikan adegan ini, hatinya sedikit tenggelam. Baru saja, Yang Gong dan Zhou Li berdua mengeluarkan artefak spiritual yang benar. Latar belakang keluarga mereka benar-benar mengesankan. Pada saat ini, ekspresi Yang Gong dan Zhou Li bergetar. Jika bukan karena artefak spiritual mereka berdua benar-benar akan dibunuh oleh gadis kecil itu. Kamu akan pergi dan menangkap gadis kecil itu. Aku akan menghentikan Ye Qingling. Yang Gong berkata dengan suara serius. Pada saat ini, dia telah menyingkirkan sikap riangnya. Gadis kecil itu terlalu luar biasa. Jika spiritual arai lain yang kuat muncul, mereka pasti akan menderita. Baik, Zhou Li juga memahami hal ini, jadi tanpa berpikir lebih jauh, dia segera mengangguk dan bergegas menuju lereng jauh tempat Suner berada. Berhenti di sana. Melihat biaya Zhou Li terhadap Suner, wajah Ye Qingling langsung berubah. Dia buru-buru bergegas keluar. Namun, tepat ketika dia pindah, Yang Gong telah muncul di depannya. Dia tersenyum dan berkata, "Cantik, kau harus bermain denganku sebagai gantinya." Petik 2. Jika kamu berani menyentuh adikku, aku tidak akan pernah memaafkanmu.
Mata Ye Qingling benar-benar dingin. Energi spiritual yang tebal melonjak keluar dari tubuhnya dan dia menyerang Yang Gong dengan ganas. Haha, petik 2. Yang Gong tertawa. Namun, dia tidak berani terlalu ceroboh. Ye Qingling tidak lebih lemah darinya. Jika dia meremehkannya, maka dia pasti akan membayar harganya. Jadi, dia juga mendorong energi spiritualnya ke batas saat dia menghadapinya. Ledakan. Mereka berdua pergi keluar, energi spiritual mereka meletus, menghancurkan batu-batu besar dan pohon-pohon di dekatnya berkeping-keping. Tepat ketika Yang Gong memulai perjuangannya melawan Ye Qingling, Suner, yang berada di lereng gunung yang jauh, melihat Zhou Li, yang mendekat dengan niat membunuh. Dia terkejut dan segera berlari ke hutan di belakangnya. Zhou Li, yang awalnya tegang dan waspada terhadap Suner, menyaksikan adegan ini dan benar-benar terkejut. Jelaslah bahwa dia tidak pernah mengira Suner, yang membuat dia dan Yang Gong merasa mati, akan segera melarikan diri. Kemana kamu berencana pergi? Namun, Zhou Li dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Suner bahkan lebih berbahaya daripada Ye Qingling. Jika dia menyembunyikan diri dan diam-diam mengatur arai spiritual, mereka tidak akan beruntung untuk bertahan hidup lagi. Dia benar-benar harus menangkapnya. Desir. Energi spiritual yang tebal melonjak dari tubuh Zhou Li. Kemudian, dia mengejar Suner seperti badai. Energi spiritual gemuruh melonjak melalui tungkai dan tulang Mu Chen seperti banjir. Saat ia mengedarkan seni pagoda hebat dengan seluruh kekuatannya, ia terus-menerus menyerap aura spiritual murni dari Yin Yang Spirit Zoysia. Pada akhirnya, itu semua mengalir ke laut auranya dan memberdayakan roda cahaya energi spiritual di dalamnya. Bas. Ketika energi spiritual yang padat masuk, roda cahaya energi spiritual terus meluas. Akhirnya menjadi seukuran telapak tangan orang dewasa, dan area di sekitar roda cahaya ditutupi dengan lampu. Itu memiliki penampilan alam semesta yang luas dan misterius. Mu Chen merasakan energi spiritual di dalam aura lautnya meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, namun pikirannya perlahan-lahan menjadi tenang. Dengan seni pagoda besar yang beredar dengan kekuatan penuh, dia akhirnya menelan bagian terakhir dari energi spiritual murni dari Yin Yang Spirit Zoysia. Begitu bagian terakhir memasuki roda cahaya energi spiritualnya, perasaan aneh langsung memenuhi hati Mu Chen. Perasaan ini seolah-olah riak abadi telah muncul di musim semi yang tenang dan tenteram. Pada saat ini, roda cahaya energi spiritual telah sepenuhnya berhenti beredar. Gelombang energi spiritual berdesir di permukaan roda cahaya. Kemudian, Mu Chen memeriksa energi spiritual yang menyembur keluar dan berkumpul di permukaan roda cahaya energi spiritual. Energi spiritual bertemu dan, begitu cahaya tersebar, sosok cahaya mungil, yang duduk bersila, telah muncul di atas roda cahaya energi spiritual. Itu sangat buram, namun sepertinya sangat mirip dengan Mu Chen. Tetapi karena terlalu buram, tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas. Dalam sekejap sosok cahaya mungil terbentuk, perasaan misterius muncul dalam hati Mu Chen. Dia segera berkonsentrasi dan perubahan muncul dalam pandangannya. Dia benar-benar berubah menjadi sosok mungil yang duduk bersila di atas roda cahaya energi spiritual. Jadi ini roh. Mu Chen menyadari bahwa ini mungkin perubahan terbesar. Sebagai tahap roh dibandingkan dengan tahap rotasi spiritual. Begitu dia memadatkan roh ini, dia benar-benar telah melangkah ke dunia tahap roh. Pikiran Mu Chen cepat menyatu dengan roh mungil, dan dia membuka matanya. Sosoknya dengan cepat bergerak, dan dia muncul di luar bunga mandala. Kemudian, dia tersenyum ketika dia menatap Nine Nether Bird di dalamnya. Pada saat ini, burung 9 neter langsung menjadi waspada setelah melihat sosok mungil di luar. Begitu seorang manusia mencapai tahap roh, mereka akan memiliki kemampuan untuk menelan esensi jiwa binatang spiritual. Dengan kata lain, Mu Chen akhirnya mendapatkan ukuran untuk menghadapinya sekarang. Tidak pernah meragukan betapa menariknya itu bagi manusia. Selama mereka menelan esensi jiwa, mereka akan bisa mendapatkan kemampuan yang kuat dari 9 Nether Bird. Bagi banyak pembangkit tenaga listrik, ini sangat menggoda. Hehe. Petik 2. Roh mungil itu menyeringai di Nine Nether Bird, dan itu menimbulkan tawa jahat.
Seperti yang diharapkan, manusia benar-benar tidak baik. Api hitam 9 meter berlangsung naik dan pikiran penuh dengan kemarahan bergema di dalam laut aura Mu Chen. Jika kamu ingin menelan aku tidak akan membiarkan kamu lolos begitu saja. 9 meter membentangkan sayapnya saat berteriak dengan marah. Roh mungil menyaksikan 9 meter yang bereaksi berlebihan dan benar-benar tak bisa berkata-kata. Dia berkata tanpa daya, tapi aku tidak pernah mengatakan bahwa aku ingin menelanmu. Api hitam naik dari tubuh 9 meter langsung membeku. Itu skeptis ketika bertanya, lalu mengapa kamu datang ke sini? Aku baru saja menyingkat roh, jadi aku ingin menunjukkannya padamu. Suara Mu Chen dipenuhi dengan ejekan. Jelaslah bahwa dia sengaja bertindak seperti ini. 9 meter tidak pernah memberinya wajah. Jadi, sekarang dia bisa menyiksanya, dia merasa sangat hebat. 9 meter akhirnya menyadari arti di balik tindakan Mu Chen dan kemarahan langsung memenuhi matanya. Sayap-sayap yang mengeluarkan api hitam menyapu sangat keras ke penghalang cahaya, enyahlah. Burung yang kejam ini, Mu Chen tersenyum. Dia berkata dengan serius, tenang. Janji aku jelas benar, aku mengerti bahwa aku akan mendapat banyak manfaat jika aku menelan kamu. Tapi tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, aku memandang rendah orang-orang yang bahkan tidak bisa menepati janji. Karena itu, kamu tidak perlu khawatir. Jika bukan karena bantuan kamu, aku mungkin tidak akan punya ayah lagi. Petik 2. 9 meter perlahan melipat sayapnya. Meskipun matanya masih dipenuhi dengan keganasan, kedalaman matanya telah melunak. Meskipun bajingan ini cukup pendendam, setidaknya dia masih terpuji di daerah-daerah tertentu. Setelah Mu Chen selesai mengucapkan kata-kata ini, ia mengendalikan roh mungil dan mengembalikannya ke roda cahaya energi spiritual. Selama dia memasuki panggung roh mungil ini akan mampu secara otomatis beredar seni pagoda besar. Itu akan mencapai efek kultivasi. Selain itu, begitu ia mulai beredar seni pagoda besar dengan tubuhnya sendiri, budidaya akan 2 kali lebih efektif. Dengan demikian, roh mungil ini sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Panggung roh benar-benar mengesankan. Petik 2. Mu Chen memuji. Pikirannya terfokus saat dia menyelesaikan sirkulasi terakhir seni pagoda hebatnya sebelum akhirnya keluar dari kondisi kultivasi. Bas. Tetapi pada saat ini, dia merasakan suara mendengung muncul dari dalam tubuhnya. Dia sedikit ragu dan hati-hati merasakan suara mendengung ini. Kemudian, dia menemukan bahwa gelombang informasi tiba-tiba muncul dari hatinya. Mu Chen memeriksa informasi yang dikirimkan kepadanya dan sedikit kejutan memenuhi hatinya. Apakah dia benar-benar mengaktifkan sesuatu dalam seni pagoda? Besar karena terobosannya ke dalam spirit stage. Seni pagoda hebat yang ditinggalkan ibu benar-benar misterius. Petik 2. Mu Chen mengumpulkan pikirannya dan benar-benar membaca informasi yang diberikan kepadanya. Tampaknya seni spiritual misterius tersembunyi di dalam informasi. Dulu, pagoda Vajra, tundukan, ledakan, energi spiritual yang tebal meletus di udara di luar lembah. 2 tokoh telah saling menuduh dengan energi spiritual gemuruh seperti angin kencang bertabrakan. Pada saat ini, Ye Qingling berkelahi dengan Yang Gong, dan tak satu pun dari mereka yang menahan. Mereka sepenuhnya menunjukkan kekuatan tahap roh. Meskipun kekuatan mereka serupa, seiring berjalannya waktu, Ye Qingling mulai mendapatkan di atas angin. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang keluar dari jalan spiritual dan telah mengalami cobaan di dalamnya. Apakah itu pengalaman pertempuran atau kekuatan mental, dia jauh lebih luar biasa daripada Yang Gong. Dia telah meningkatkan kekuatannya secara perlahan dan mantap, sementara yang terakhir mengandalkan banyak sumber daya untuk mencapai tahap roh. Dengan demikian, kekuatan Yang Gong sedikit lebih tidak stabil jika dibandingkan dengan kekuatan Ye Qingling. Jelas bahwa Yang Gong menyadari tekanan yang datang dari Ye Qingling. Ekspresinya langsung menjadi serius, dan dia tidak berani mengalihkan perhatiannya ke tempat lain saat dia bertarung dengan sekuat tenaga. Sementara pertempuran ini terjadi, pasukan yang dibawa oleh Yang Gong dan Zhou Li telah bergegas untuk berperang melawan Wang Sheng dan yang lainnya. Tetapi karena perbedaan jumlahnya, sisi Ye Qingling dengan cepat dirugikan.
Situasi mulai terlihat suram bagi mereka. Haha, si cantik orang-orangmu tidak akan tahan lagi. Apakah kamu masih berencana untuk melawan kami dengan keras kepala? Yang Gong tertawa dan mencoba menggunakan kata-kata untuk mengalihkan perhatian Ye Qingling. Namun, saat dia tertawa, serangan Ye Qingling menjadi semakin kuat. Yang terakhir benar-benar melihat melalui pikiran sang pembuat. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti mereka? Jika dia terganggu oleh yang lain, itu tidak akan membantu situasi sama sekali. Karena itu, jika dia benar-benar ingin membantu Wang Sheng dan yang lainnya, dia harus mengalahkan Yang Gong sesegera mungkin. Karena keganasan serangan yang meningkat secara tiba-tiba, Yang Gong benar-benar terkejut dan tidak berani berbicara lagi. Ketika dia berkonsentrasi, dia mulai merasa bahwa gadis ini benar-benar licik. Sementara pertempuran antara Yang Gong dan Ye Qingling telah memasuki klimaks, beberapa orang menyaksikan pemandangan itu secara rahasia dari dekat. Orang bisa tahu berdasarkan penampilan mereka, itu adalah Ge Clan. Pada saat ini, mata mereka tertuju pada pertempuran. Mata mereka berbinar-binar ketika mereka jelas berdiri untuk mendapat manfaat besar dari pergumulan itu. Kakak laki-laki, tampaknya Yang Gong tidak bernasib baik terhadap Ye Qingling. Ge Qing berbisik saat dia menyaksikan pertempuran. Tidak perlu terburu-buru, Ye Qingling tidak memiliki jumlah pria yang cukup, dan mereka akan segera dikalahkan. Selanjutnya, Zhou Li sudah mengejar gadis kecil itu. Selama dia menangkapnya, Ye Qingling akan sepenuhnya ditekan. Ge Hai mencibir. Tapi yang aku ingin tahu adalah apa yang terjadi dengan Mu Chen itu, dia belum membuat gerakan apapun sejak awal. Mungkinkah dia sudah mendapatkan Yin Yang Spirit Zoysia dan sedang berusaha menelannya di lokasi ini? Petik 2. Jika dia berhasil menelannya, jika dia maju ke tahap roh, Ge Qing berkata gemetar pada pikiran itu. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menelan Yin Yang Spirit Zoysia? Terbukti dengan ketidakhadirannya bahwa bajingan itu bertaruh untuk menelannya. Namun, dia melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Setelah Ye Qingling dan yang lainnya dikalahkan, Yang Gong dan sisinya akan memasuki lembah. Ketika itu terjadi, si idiot itu, yang akan duduk dalam kondisi kultivasi yang rentan, akan serentak berada di ambang kematian. Ge Hai tersenyum jahat saat dia berbicara. Dan jika secara kebetulan, dia bertarung melawan Yang Gong sampai akhir yang pahit, itu akan menjadi saat ketika kita muncul di depan mereka. Petik 2. Kakak benar-benar bijaksana. Ge Qing memiliki ekspresi bahagia. Ge Hai benar-benar telah memikirkan seluruh proses dan tahu apa yang harus dilakukan. Mari kita lihat bagaimana kamu, Mu Chen, mengatasi rintangan ini saat ini. Dong. Di langit, energi spiritual melonjak keluar dari telapak tangan Ye Qingling, dan memancarkan cahaya menyilaukan yang bertabrakan dengan Yang Gong. Fluktuasi energi spiritual terlihat dengan mata telanjang, menyebar. Sementara Yang Gong mundur-mundur selusin langkah, Ye Qingling hanya mundur 3 langkah. Namun, dia tersenyum dan menunjuk ke bawah. Di lokasi itu, Wang Sheng dan yang lainnya benar-benar dikelilingi, sepertinya bawahan kamu telah jatuh ke tangan aku. Petik 2. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Mata Ye Qingling dingin. Fluktuasi energi spiritual muncul dari telapak tangannya. Pada saat ini, dia bersiap untuk menyerang sekali lagi. Haha, aku ingin melihatmu mencoba. Seringai dingin tiba-tiba terdengar dari dekat. Ye Qingling terkejut dan buru-buru menoleh. Pada saat ini, ekspresinya berubah secara drastis. Dia melihat Zhou Li mendekati lokasi ini dengan cepat, dan, di tangannya, dia mencengkeram seorang gadis kecil yang berjuang. Suner. Ye Qingling terdiam. Kakak, aku minta maaf. Mata Suner memerah karena malu. Dia sangat tidak memiliki pengalaman tempur. Dengan demikian, meskipun cukup kuat, ketika dia menyerang secara sembunyi-sembunyi, begitu pembangkit tenaga spirit stage seperti Zhou Li menargetkannya, kemampuan tempurnya akan segera menurun. Zhou Li, jika saudara perempuanku sedikit terluka, aku akan membunuhmu bahkan jika aku harus kehilangan nyawaku. Ye Qingling menatap Zhou Li. Saat kata-kata ini diucapkan, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang kaya. Wajah Zhou Li sedikit berubah. Dia tahu betapa menakutkannya seorang wanita gila.
Karena itu, dia tidak ingin terlalu memprovokasi Ye Qingling dan menjawab, selama kamu menyerahkan Yin Yang Spirit Zoysia, aku akan membiarkannya pergi. Petik 2. Ye Qingling mengepalkan tangannya dan menggigit bibirnya. Bagaimana suara itu? Zhou Li mencengkeram bahu Suner yang lembut dengan sedikit kekuatan. Dalam sekejap itu, gadis kecil itu langsung mengeluarkan tangisan yang menyakitkan, dan mulutnya bergerak-gerak. Matanya juga berubah menjadi warna merah yang lebih dalam, saat dia berjuang untuk menahan air matanya. Suner berangsur-angsur mengerti bahwa tempat ini bukan tempat yang sama seperti sebelumnya. Di sini, dia tidak bisa berharap memiliki perlindungan dan cinta semua orang. Begitu Ye Qingling mendengar tangisan menyakitkan Suner, tubuhnya sedikit bergetar saat dia merasakan sakit di dalam hatinya. Jika aku jadi kamu, aku akan diam-diam melepaskannya. Tepat ketika Ye Qingling merasakan sakitnya tangisan Suner yang menyengat di dalam hatinya, sebuah suara yang dipenuhi dengan kemarahan terdengar diikuti oleh sosok yang dengan cepat bergegas keluar dari lembah. Siapa? Zhou Li menatap sosok cahaya, dan ekspresinya berubah. Desir. Sosok itu mengabaikan tangisan Zhou Li dan muncul di depannya seperti hantu. Dengan tangan mengepal, ia mengirim pukulan ke kepala Zhou Li. Dari atmosfer pukulan ini, itu mungkin akan menerbangkan kepala Zhou Li jika itu untuk memukulnya. Kau memiliki harapan kematian. Melihat ini, Zhou Li benar-benar marah. Energi spiritual menyembur keluar dari tubuhnya, dan dia menembakkan pukulannya sendiri. Tanpa ragu-ragu, pukulannya bertabrakan dengan sengit dengan pukulan lain yang diledakkan ke arahnya. Ledakan. Tapi saat tinju ini bertabrakan satu sama lain, ekspresi Zhou Li berubah secara drastis, dan gelombang rasa sakit menembus lengannya. Energi spiritual orang lain sangat sombong dan telah secara paksa menghancurkan energi spiritual yang menutupi tinjunya saat ia masuk ke tubuhnya. Tubuh Zhou Li bergetar, dan dia buru-buru terhuyung mundur. Pada saat ini, rasa manis memenuhi tenggorokannya. Tepat ketika Zhou Li terhuyung mundur, lengan sosok cahaya itu melesat dan menyambar Suner dari cengkeramannya. Kemudian, energi spiritual sosok itu menyebar, dan itu mengungkapkan ekspresi Mu Chen yang tampak dingin. Saudara Mu Chen, melihat ekspresi yang akrab ini, Suner langsung berteriak dengan gembira. Setelah itu, matanya memerah dan dia berkata dengan frustrasi, bajingan itu mencengkeram aku terlalu keras. Itu menyakitkan. Petik 2. Pergi ke adikmu. Saudara Mu Chen akan memberinya pelajaran untukmu. Mu Chen tersenyum pada Suner. Baik. Suner mengangguk dan tubuhnya melompat ke pelukan Ye Qingling. Ye Qingling menatapnya dengan hati-hati sambil cukup tertekan. Nak, siapa kamu? Zhou Li menatap Mu Chen dengan muram. Di sampingnya, mata Yang Gong juga sepenuhnya waspada. Mu Chen, yang tiba-tiba muncul, membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman. Kamu menginginkan Yin Yang Spirit Zoysia, kan? Sayang aku baru saja menelannya. Mu Chen tersenyum pada mereka berdua saat dia berbicara. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Zhou Li dan Yang Gong langsung berubah dingin. Mereka mengertakkan gigi seolah-olah ingin merobek Mu Chen menjadi potongan-potongan. Mereka telah mengamati Yin Yang Spirit Zoysia untuk waktu yang lama. Tetapi karena mereka takut satu sama lain, mereka sekarang gagal mendapatkannya. Mereka tidak pernah berharap bahwa, pada akhirnya, tindakan mereka akan menguntungkan Mu Chen ini sedemikian rupa. Kamu berani mencuri barang itu, yang aku inginkan. Sampah bodoh. Petik 2. Yang Gong berteriak keras dan bertukar pandang dengan Zhou Li. Dia segera berteriak, ayo kita singkirkan dia. Baru saja, dia melihat Mu Chen memukul mundur Zhou Li. Dengan demikian, dia tahu bahwa Mu Chen cukup mampu dan tidak berani melawannya sendiri. Desir. Tapi sebelum mereka berdua bisa mengelola serangan, Mu Chen sudah membuat langkah pertama. Dengan ekspresi dingin, energi spiritual hitam gelap melonjak dari tubuhnya dan menyerbu ke awan. Kepadatan energi spiritual berkali-kali lebih kuat daripada sebelum kemajuannya. Jadi ini adalah kekuatan tahap roh. Mu Chen merasakan energi spiritual seperti toren di dalam tubuhnya dan tidak bisa membantu tetapi merasakan kenyamanan yang muncul bersama dengan itu. Dia meluruskan dua jarinya dan ujung jari-jarinya langsung menyala. Dengan suara pu,
mereka dengan cepat membentuk tombak cahaya emas sepanjang 3 meter dan menikam Yang Gong dan Zhou Li dengan kecepatan kilat. Ledakan. Begitu mereka memperhatikan tombak, Yang Gong dan Zhou Li buru-buru mengedarkan energi spiritual mereka. Keduanya melepaskan pukulan kuat, namun, pukulan mereka terhempas begitu mereka melakukan kontak dengan cahaya keemasan. Sedikit kejutan langsung memenuhi mata mereka. Jadi energi spiritual hitam pekat sebenarnya mendominasi ini. Desir. Tubuh Mu Chen dengan cepat muncul di depan mereka lagi. Dia segera meninju. Tapi kali ini, 3 segel cahaya hitam muncul di permukaan tinjunya. Gelombang hitam yang bergelombang keluar dari tinjunya. Boom! Ketika 3 segel cahaya hitam meletus, Yang Gong dan Zhou Li merasa kedinginan ketika mereka mendeteksi fluktuasi sombong yang datang dari segel cahaya hitam. Mereka segera menyatukan tangan mereka, dan perisai hitam dan kompor batu muncul kembali. Bang! 3. Segel kematian tanpa batas meledak. Energi spiritual saling tumpang tindih dan mengeluarkan dampak yang kuat pada perisai hitam dan kompor batu. Itu membuat perisai hitam dan kompor batu langsung berubah redup, karena masing-masing terbang kembali ke tangan pemiliknya masing-masing. Puji. Ketika mereka menyaksikan artefak spiritual dipaksa kembali, ekspresi Yang Gong dan Zhou Li menjadi pucat. Keduanya benar-benar terkejut saat mereka memuntahkan seteguk darah. Mereka tidak bisa percaya bahwa Mu Chen, yang berada di level yang sama dengan mereka, sebenarnya akan sangat kuat. Dia mampu sepenuhnya menundukkan mereka berdua. Menjalankan. Pada saat ini, mereka berdua mengerti bahwa mereka akhirnya bertemu dengan pasangan mereka. Mereka bertindak tegas dan segera mundur saat mereka menyeka darah di mulut mereka. Dan di mana kamu berencana pergi? Dalam mata Mu Chen, cahaya dingin melintas. Dia segera mengaktifkan langkah Shadow Spirit dan berubah menjadi banyak bayangan. Sebelum Yang Gong dan Zhou Li bisa bereaksi, dia sudah muncul di depan mereka. Sebuah cahaya keemasan bersinar dari ujung jarinya seperti tombak emas bermata tajam berhenti di depan tenggorokan mereka. Aura cepat dan sengit langsung membuat darah segar keluar dari kulit mereka di tenggorokan mereka. Jika kamu berani bergerak 1 langkah lagi, aku akan membunuhmu. Petik 2. Mu Chen melirik dengan tenang pada mereka berdua. Suara yang kurang emosi langsung membekukan tubuh Yang Gong dan Zhou Li. Rampasan perang. Di luar lembah, orang-orang Yang Gong dan Zhou Li secara bertahap berhenti bergerak. Ekspresi mereka berubah saat mereka menatap Mu Chen, yang memiliki kendali penuh atas bos mereka. Kemudian, mereka saling bertukar pandang dan berhenti bergerak juga. Dia mampu mengalahkan kekuatan besar tahap awal tahap roh, Yang Gong dan Zhou Li, dengan mudah. Adapun mereka, apa yang mereka layak dibandingkan dengan individu yang kuat ini? Mother of Asterisker, bukankah kamu bertindak cukup sombong sebelumnya? Siapa yang memberitahu bajingan ini untuk memukul aku? Wang Sheng, yang wajahnya memar, mengiring seseorang, yang berada di fase akhir tahap rotasi spiritual, terbang dengan tendangan, sambil memaki. Dia belum pernah disambut seperti ini sebelumnya. Orang yang menderita tendangan dari Wang Sheng tidak berani melawan. Bagaimanapun, situasinya tidak sama seperti sebelumnya. Apa yang kamu inginkan? Di lereng gunung, Yang Gong dan Zhou Li mengertakkan gigi. Rasa dingin-dingin merembes dari jari-jari yang berhenti di dekat tenggorokan mereka. Itu membuat mereka tidak mau melakukan gerakan sedikit pun. Anak laki-laki di depan mereka memiliki mata yang sangat tenang. Mereka tidak ragu bahwa mereka harus membayar harga berdarah jika mereka berani mengambil tindakan sekecil apapun. Mu Chen menatap mereka berdua dan berkata dengan lemah, karena pertarungan berakhir, pertama-tama kita akan berbicara tentang harga pertempuran melawan kita. Serahkan. Petik 2. Mata Mu Chen terfokus pada simbol yang terletak di dahi Yang Gong dan Zhou Li. Dari warna emas yang mempesona, terbukti bahwa kedua individu ini memiliki simbol peringkat 5. Kamu mendengar bahwa Mu Chen ingin mencuri simbol mereka, ekspresi Yang Gong dan Zhou Li berubah. Mereka telah menghabiskan banyak upaya untuk meningkatkan simbol mereka ke peringkat 5. Kamu dapat memilih untuk tidak melakukannya. Namun, aku akan menghapus simbol kamu. Jika itu terjadi,
aku percaya bahwa kamu berdua akan dihilangkan dari Akademi Spiritual Surga Utara, kan? Mu Chen bergumam seolah-olah dia tidak peduli. Yang Gong dan Zhou Li langsung pucat. Mata mereka bergetar saat mereka menatap Mu Chen, yang mengatakan kata-kata ini dengan tenang. Metode yang terakhir lebih tegas dan ganas dari yang mereka kira. Apakah kamu sudah mengambil keputusan? Mu Chen tersenyum pada mereka berdua. Baik, aku akan memperlakukannya seolah-olah kamu tidak berperasaan. Yang Gong bertukar pandang dengan Zhou Li dan masing-masing memperhatikan kepahitan di mata yang lain. Mereka mengertakkan gigi dan berkonsentrasi. Kemudian, simbol emas yang berkilauan mengeluarkan dua lampu cemerlang saat simbol-simbol itu menjadi redup. Mu Chen menyerap salah satu lampu emas ke simbol di dahinya. Itu langsung cerah dan berubah menjadi warna emas gelap. Pada saat ini, simbolnya telah naik ke peringkat 6. Setelah Mu Chen selesai menyerap aura spiritual dari simbol Yang Gong, dia menjentikkan jarinya dan mengiring bagian Zhou Li ke Ye Qingling. Ketika yang terakhir memperhatikan ini, dia ragu-ragu sejenak. Tapi setelah melihat Mu Chen mengarahkan anggukan padanya, dia menyerap aura spiritual dari simbol. Pada saat ini, simbol di dahinya juga cerah. Sekarang, bisakah kamu melepaskan kami? Yang Gong menggertakkan giginya saat dia bertanya. Mu Chen melirik mereka berdua dan dia tersenyum mengejek, kamu menggertak gadis imut sebelumnya. Jadi, kamu harus mengimbanginya. Petik 2. Kami sudah memberikan spiritual aura dalam lambang kami untukmu. Apalagi yang kamu inginkan? Yang Gong berteriak dengan marah. Aku perhatikan sebelumnya bahwa kalian berdua sepertinya telah mengeluarkan sesuatu yang menarik. Mata Mu Chen perlahan memindai kedua sosok itu. Jika dia menggunakan 3 segel kematian tanpa batas dengan kekuatan tahap awal rohnya, itu tidak akan menjadi sesuatu yang bisa ditahan oleh kekuatan besar tahap awal roh tahap. Namun, keduanya berhasil menahannya. Mendengar kata-kata ini, wajah Yang Gong dan Zhou Li menjadi pucat. Pencuri ini, dia benar-benar berani untuk mengambil artefak spiritual kita. Itu adalah barang pelindung kami. Kami tidak memiliki hal seperti itu. Yang Gong dan Zhou Li mengertakkan gigi ketika mereka menjawab. Jika itu yang terjadi, Mu Chen tersenyum sedikit. Mata hitamnya tiba-tiba berubah dingin. Jari-jarinya menghilang dari tenggorokan mereka dan muncul di depan dahi mereka. Setelah menerima angin kencang dari jari Mu Chen, simbol redup di dahi mereka benar-benar menunjukkan tanda-tanda patah. Merasakan dinginnya dahi mereka, kaki Yang Gong dan Zhou Li menjadi agak lemah. Jika simbol mereka dihapus, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Bagaimana kalau sekarang? Ini adalah kesempatan terakhirmu. Mu Chen mengarahkan senyum pada mereka berdua. Namun, senyum ini membuat Yang Gong dan Zhou Li bergidik. Orang ini benar-benar tidak mengikuti pola tipikal. Yang Gong dan Zhou Li menghela nafas tanpa daya. Mereka akhirnya menyerah pada perlawanan dan memperpanjang telapak tangan mereka. Sebuah cahaya muncul di telapak tangan mereka dan dengan cepat berubah menjadi 2 rumpun cahaya. Dalam rumpun cahaya, samar-samar orang bisa mendeteksi perisai hitam dan kompor batu abu-abu. Ini adalah artefak spiritual. Mu Chen mengerutkan kening. Dia menatap Yang Gong dan Zhou Li dengan heran. Tampaknya mereka benar-benar memiliki latar belakang yang kuat karena keduanya memiliki artefak spiritual. Bahkan ayahnya tidak punya barang seperti itu. Mu Chen terkejut jauh di dalam. Namun, tangannya tidak ragu-ragu ketika dia meraih perisai hitam dan kompor batu. 2 artefak spiritual melawan untuk sementara waktu di tangannya. Tetapi pada akhirnya, mereka ditekan secara paksa oleh Mu Chen dan ditempatkan di dalam gelang biji masternya. Terima kasih atas hadiahmu. Petik 2. Mu Chen akhirnya menarik jari-jarinya dan terkekeh. Wajah Yang Gong dan Zhou Li benar-benar biru. Mereka menatap Mu Chen dengan kejam. Nak, karena kamu berani mencuri dari kami berdua, jika kamu punya nyali, aku berani kamu meninggalkan namamu. Kami tidak akan dengan mudah menerima ini. Petik 2. Mendengar ini, Mu Chen tersenyum. Mu Chen, aku akan menyambut kamu berdua untuk membuat masalah bagi aku lagi. Namun, kamu harus mendengarkan dengan cermat. Jika kamu berani membuat masalah bagi aku, dan dikalahkan oleh aku lagi,
aku mungkin menghapus simbol kamu jika kamu gagal menyerahkan kompensasi yang memuaskan. Petik 2. Saat mereka melihat senyum Mu Chen, hati Yang Gong dan Zhou Li melonjak. Bajingan ini sebenarnya ingin kita mengganggunya. Apakah dia berharap kita menjadi individu yang akan menyerahkan banyak harta kepadanya? Tunggu saja. Namun, mereka bisa kalah dalam pertarungan, tetapi bukan pertempuran. Meskipun mereka sudah berantakan, Yang Gong dan Zhou Li masih harus bertindak kuat dan keren. Mereka berteriak dan segera mundur. Begitu mereka melihat bos mereka pergi, orang-orang yang malang di bawah dengan cepat bergegas pergi. Mereka tidak berani tinggal di lokasi ini. Tersembunyi di hutan yang jauh, Ge Hai, Ge Qing dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan sedih. Mereka menggertakkan giginya ke titik di mana mereka hampir hancur. Awalnya, mereka berencana menuai manfaat dari orang lain, tetapi ternyata seperti ini. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Ge Qing tersenyum pahit. Dia benar-benar terkejut. Baru saja, Mu Chen benar-benar menundukkan dua lawan sendirian. Itu jelas bahwa kemampuan bertarungnya jauh melebihi kekuatan besar tahap awal roh stage biasa. Jika mereka ingin mengalahkannya, mereka akan membutuhkan setidaknya pusat kekuatan tahap roh tahap tengah. Ge Hai mengertakkan gigi dan ekspresinya berubah sejenak. Akhirnya, sedikit depresi muncul di wajahnya. Dia berkata, lupakan saja. Mari kita mundur dulu. Saat ini, kami sama sekali bukan lawan mereka. Ayo cepat dan pergi. Akan merepotkan jika dia menemukan kita. Petik 2. Hatinya bergetar ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Dia buru-buru menoleh dan melihat Mu Chen menatapnya dari lereng gunung yang jauh. Cepat lari. Ge Hai benar-benar terkejut. Dia tidak lagi peduli dengan yang lain dan melarikan diri. Dia mengerti bahwa, jika dia jatuh ke tangan Mu Chen lagi, yang terakhir pasti akan menghapus simbolnya jika dia tidak membunuhnya. Bajingan itu, kamu hanya menonton saja. Kami telah menyebarkan berita tentang keberadaan kamu di dunia surga utara ini. Karena kamu memiliki begitu banyak musuh di jalan spiritual, harus ada seseorang di dunia surga utara ini yang akan menemukan kamu. Ketika itu terjadi, mari kita lihat bagaimana kamu akan menderita. Petik 2. Ge Hai mengutuk dalam benaknya saat dia melarikan diri. Saat ini, dia hanya bisa berharap untuk individu yang kuat untuk merawat Mu Chen. Mereka benar-benar menolak untuk melepaskan niat jahat mereka. Petik 2. Dari jauh, Mu Chen menatap dengan tenang ke arah Ge Hai dan yang lainnya melarikan diri. Namun, dia tidak mengejar mereka. Dia sudah tidak peduli dengan orang seperti Ge Hai di jalan spiritual. Tidak perlu baginya untuk peduli tentang orang seperti itu di dunia seribu besar juga. Jika dia benar-benar menolak untuk menyerah dan dia tersandung ke tangannya, yang bisa dilakukan Mu Chen adalah membuatnya menderita. Mu Chen perlahan menarik pandangannya dan berbalik ke arah Ye Qingling dan yang lainnya. Dia mengarahkan senyum pada Suner, yang berada di pelukan Ye Qingling, dan bertanya, gadis kecil, apakah kamu baik-baik saja? Suner menggelengkan kepalanya dan cemberut. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan berkata, Kakak Mu Chen, aku minta maaf, aku hampir menghancurkan segalanya. Petik 2. Li, Mu Chen mengatakan padanya bahwa dia akan memberinya tugas besar. Dia membuatnya bersembunyi di dekatnya untuk melindungi mereka. Tetapi siapa yang mengira bahwa dialah yang ditangkap? Selain itu, dia digunakan untuk mengancam saudara perempuannya. Ini membuat gadis kecil itu sangat tidak bahagia. Kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Jika bukan karena kamu membeli waktu untuk aku tidak akan punya waktu untuk menelan Yin Yang Spirit Zoysia. Petik 2. Mu Chen tersenyum dan mengusap kepala Suner. Kemudian, wajahnya berubah serius saat dia berbicara. Namun, kamu harus tetap bersikap sedikit lebih berani di lain waktu. Kakakmu tidak bisa melindungimu selamanya. Apalagi kamu punya potensi besar. Mungkin di masa depan, kamu akan bertemu individu yang kuat. Ketika itu terjadi, kamu mungkin menjadi orang yang harus melindungi saudara perempuan kamu. Jika kamu masih takut, kakak kamu bisa terluka. Kamu tidak ingin melihat hal seperti itu terjadi, kan? Petik 2.
Suner memiliki bakat yang sangat menakutkan dalam hal arai spiritual dan Mu Chen tahu tentang ini. Pelatihannya dalam arai spiritual lebih lengkap daripada pelatihannya. Bagaimanapun, mayoritas pengetahuannya tentang arai spiritual diajarkan oleh Tuan Wenling. Mungkin Wenling dianggap sebagai master arai spiritual yang sangat baik di dalam alam spiritual utara. Jelas bahwa dia jauh lebih rendah daripada master arai spiritual yang benar. Jika Suner mampu menjadi berani dan tidak akan menjadi berantakan dalam krisis, Mu Chen percaya bahwa mungkin dia tidak akan menjadi lawan Suner berdasarkan spiritual arai. Suner menatap wajah tampan dan lembut Mu Chen saat dia mengangguk dengan serius. Saudara Mu Chen benar, dia tidak bisa membiarkan kakaknya melindunginya selamanya. Dia harus menjadi lebih kuat untuk melindungi saudara perempuannya di masa depan. Saat dia menyaksikan adegan ini, sedikit kehangatan dan kenyamanan melintas di mata Ye Qingling. Dia mengarahkan senyum terima kasih kepada Mu Chen saat dia memahami niat baik bahwa yang terakhir miliki terhadap Suner. Mu Chen juga tersenyum puas. Kemudian, dia mencengkeram tangannya dan cahaya muncul dari telapak tangannya. Dalam sekejap, perisai hitam dan kompor batu yang telah dicurinya dari Yang Gong dan Zhou Li muncul. Fluktuasi energi spiritual yang unik dipancarkan dari masing-masing item ini pada saat yang sama. Mu Chen menatap penasaran pada tameng dan tungku batu hitam di tangannya. Dia ingin memeriksa rampasan perangnya dengan cermat. Penyebaran informasi. Perisai hitam dan kompor batu memancarkan cahaya redup saat mereka melayang di atas telapak tangan Mu Chen. Ketika mereka melintas, fluktuasi energi spiritual aneh menyebar. Mu Chen ingin tahu menatap dua artefak spiritual. Karena penciptaan artefak spiritual agak rumit, hanya pandai besi spiritual yang memiliki kemampuan untuk membuatnya. Selain itu, hampir tidak ada pandai besi spiritual dalam seluruh alam spiritual utara. Berdasarkan ini, orang dapat melihat seberapa kecil realem spiritual utara dibandingkan dengan dunia seribu besar yang luas dan tak berujung. Tangan Mu Chen mencengkeram perisai cahaya hitam dan memasukkan energi spiritual ke dalamnya. Sebuah cahaya yang kuat mulai memancar darinya dan artefak seukuran telapak tangan langsung diperluas menjadi perisai pelindung di depan tubuh Mu Chen. Di permukaan perisai hitam, ada banyak ukiran misterius bersama dengan lampu hitam. Itu memberikan perasaan yang samar-samar padat dan kuat. Yang Gong telah menggunakan perisai hitam ini untuk memblokir triple Seales Deat Seal serangan Mu Chen. Berdasarkan perhitungan Mu Chen, perisai hitam ini mungkin bisa menahan serangan kuat dari pembangkit tenaga listrik tahap roh tahap tengah. Tapi fakta ini membuatnya diam-diam menghela nafas. Artefak spiritual benar-benar membawa banyak manfaat pada pertempuran. Mu Chen bermain-main dengan perisai hitam sebelum dia menyerahkannya kepada Suner. Dia tersenyum, "Ini hadiahmu." Petik 2. Baik perisai hitam dan kompor batu adalah artefak spiritual pelindung. Karena Mu Chen berencana menjaga kompor batu, dia menyerahkan perisai hitam ke Suner. Bagaimanapun, dia adalah seorang guru arai spiritual yang tidak memiliki pengalaman pertempuran. Dengan dukungan perisai hitam, dia akan jauh lebih aman dari sebelumnya. Suner mengulurkan tangan mungilnya dan mengutak-atik perisai hitam ketika dia tertawa. "Terima kasih, Brother Mu Chen." Petik 2. Perisai hitam dan kompor batu mungkin artefak spiritual tingkat rendah. Di samping, Ye Qingling tersenyum ketika dia melihat adegan ini, namun, itu benar-benar memberikan banyak manfaat bagi Suner. Jika bukan karena artefak spiritual pelindung ini, mereka mungkin akan dibunuh oleh Suner secara langsung. Petik 2. Kami awalnya memiliki artefak spiritual yang lebih tinggi juga. Namun, mereka dikembalikan kepada keluarga kami ketika kami memasuki dunia surga utara. Mereka mengatakan bahwa kita harus mengandalkan diri kita sendiri untuk kultivasi kita di Akademi Spiritual Surga Utara. Jika kita menggunakan kekuatan artefak spiritual untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi, kita benar-benar akan kalah dengan yang lain. Petik 2. Mendengar Ye Qingling mengucapkan kata-kata ini, Mu Chen tersenyum pahit. Ini benar-benar perbedaan di antara mereka. Di alam spiritual utara, dia hampir tidak pernah melihat blacksmith spiritual. Namun, Ye Qingling dan yang lainnya terbiasa dengan mereka. Setelah ini, Mu Chen menaruh kompor batu dengan santai.
Meskipun artefak spiritual membawa banyak manfaat, dia selalu percaya bahwa hal yang paling penting adalah seseorang harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Ini adalah sesuatu yang bisa dipercaya semua orang. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Ye Qingling tersenyum ketika dia menatap Mu Chen, kepala ke Northern Heavens Hall. Apa lagi yang bisa aku lakukan? Mu Chen tersenyum. Dia percaya bahwa tujuan semua orang adalah sama. Ini karena jika mereka mencapai tempat itu, mereka akan dapat memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Bagaimana denganmu? Secara alami, sama seperti kamu. Ye Qingling tersenyum, namun, aku ingin menemukan esens soul spiritual beast yang cocok untuk dicerna dalam perjalanan ke sana. Kamu baru saja naik ke tahap roh, jadi kamu mungkin belum mencerna esensi jiwa binatang spiritual, kan? Petik 2. Mu Chen menghela nafas tanpa daya saat dia mengangguk. Meskipun dia memiliki esens jiwa spiritual binatang yang sangat langka di dalam tubuhnya, dia tidak berani menelannya. Sebenarnya, banyak siswa yang naik ke tahap roh belum menelan esens jiwa spiritual binatang. Ini karena mereka pilih-pilih dan mengatur pandangan mereka cukup tinggi. Mereka tidak ingin menemukan dan menelan esensi binatang spiritual acak. Meskipun mungkin untuk mengubah esens soul spiritual beast nanti, itu memang masalah yang merepotkan. Sejauh yang aku tahu, ada banyak binatang spiritual yang kuat di dalam dunia surga utara. Bahkan, ada beberapa yang telah mencapai peringkat surga dan memiliki posisi yang cukup baik dalam peringkat bumi Myriad Beast Record. Meskipun binatang spiritual ini sulit ditangani, mereka akan selalu membuat keributan begitu mereka ditemukan. Banyak orang akan berbondong-bondong ke mereka. Sebenarnya, ini adalah kesempatan yang diberikan Akademi Spiritual Surga Utara kepada kita. Ini adalah kesempatan yang memungkinkan kita untuk menjadi jauh lebih kuat di dunia surga utara. Dengan cara ini, kami akan benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi siswa Akademi Spiritual Surga Utara. Petik 2. Ye Qingling mengedipkan matanya saat dia menatap Mu Chen dan berkata, jika kamu tidak punya rencana lain, mengapa kamu tidak mengikuti kami? Jika kita menemukan pasangan esens jiwa spiritual binatang yang kuat, aku akan memberimu pilihan pertama. Petik 2. Beast Spiritual Ranking Surga, sedikit kejutan melintas di mata Mu Chen. Sepertinya dia telah meremehkan dunia surga utara. Bagaimana bisa tempat seperti itu menjadi biasa jika digunakan oleh Akademi Spiritual Surga Utara sebagai tempat ujian mereka? Meskipun binatang spiritual peringkat surga sangat kuat dan tidak mungkin bagi mereka untuk bersaing dengan binatang buas dengan kekuatan mereka saat ini, ada ribuan siswa di dalam Northern Heavens World. Orang-orang ini juga tidak lemah, bersama-sama, akan mungkin bagi mereka untuk menekan binatang spiritual peringkat surga. Secara alami, ada premis bahwa binatang buas spiritual tidak seberani 9 Netherbird. Namun, kemungkinannya cukup kecil. Berdasarkan perhitungan Mu Chen, Beast Spiritual Beast Ranking surga di dunia surga utara tidak akan melampaui jajaran 50 Beast Spiritual Top dalam peringkat bumi Myriad Beast Record. Bagaimanapun, binatang spiritual dengan peringkat di atas 50 teratas terlalu kuat untuk siswa seperti mereka. Aku juga cukup tertarik dengan ini. Petik 2. Sedikit minat melintas di mata Mu Chen. Saat ini, ia telah maju ke tahap roh dan memang benar bahwa ia membutuhkan esens soul spiritual beast. Kalau tidak, dia pasti akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan begitu dia bertarung melawan musuh yang telah menelan esens soul spiritual beast. Selanjutnya, dunia surga utara cukup luas dan tak terbatas. Itu jelas bahwa akan sulit baginya untuk mendapatkan informasi dan menemukan jejak binatang spiritual ranking surga. Oleh karena itu akan benar-benar membantunya jika dia bersama dengan Ye Qingling dan yang lainnya. Lalu, mari kita berkumpul kembali dengan yang lain dan menuju ke interior dunia surga utara. Dia cukup senang mendengar bahwa Mu Chen akan pergi bersama mereka. Bagaimanapun, Mu Chen sangat kuat, dan kehadirannya akan menjadi dorongan yang signifikan dalam kekuatan untuk klan Ye. Mu Chen tersenyum dan mengangguk. Kemudian, kelompok itu mengemas barang-barang mereka sebelum mereka dengan cepat keluar dari gunung ini. Akhirnya, mereka bertemu dengan anggota Ye Clan, yang sedang menunggu mereka di kaki gunung.
Ketika kelompok-kelompok itu bersatu kembali satu sama lain, keributan penuh semangat meletus. Wang Sheng dan yang lainnya berbicara dengan penuh semangat tentang pertempuran yang terjadi sebelumnya di pegunungan. Begitu anggota Ye Clan di sekitarnya mendengar bahwa Mu Chen mampu sepenuhnya menaklukkan dua pembangkit tenaga tahap roh tahap awal sendirian, mereka segera berteriak kaget. Tatapan mereka memegang sedikit gairah dan ibadah saat mereka melihat Mu Chen. Di mata mereka, seseorang yang telah maju ke tahap roh benar-benar luar biasa. Mu Chen, setelah dengan mudah mengalahkan bukan hanya satu, tetapi dua individu seperti itu, hanya mulia. Dengan orang yang begitu kuat melindungi Ye Clan kecil mereka, ancaman yang mereka derita akan sangat menurun. Dalam beberapa hari berikutnya, Mu Chen mengikuti klan Ye saat mereka menuju ke interior dunia surga utara. Meskipun ada banyak masalah di sepanjang jalan, itu tidak menghentikan mereka sama sekali selama perjalanan mereka. Selanjutnya, Mu Chen menemukan bahwa ada lebih banyak siswa dan pasukan saat mereka secara bertahap memasuki interior dunia surga utara. Selain itu, sebagian besar individu ini memiliki aura yang kuat. Lagi pula, tanpa sedikit kemampuan, mustahil bagi mereka untuk melindungi simbol mereka dari dirampok di sepanjang jalan. Meskipun mereka bertemu banyak kekuatan dan siswa yang kuat ketika mereka memasuki interior dunia surga utara, klan Ye tidak menarik banyak kebencian karena mereka tidak pernah mengambil inisiatif merampok simbol orang lain. Dengan demikian, mereka cukup damai dibandingkan dengan kekuatan yang berperang satu sama lain setiap hari. Namun, kedamaian ini tidak berlangsung selamanya. Ini karena informasi unik yang secara bertahap menyebar ke seluruh wilayah yang luas ini. Informasi ini tidak membuat keributan dengan orang-orang yang tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual, tetapi kepada orang-orang yang berpartisipasi dalam jalan spiritual, itu agak mengejutkan. Pesan yang disampaikan sangat singkat, namun itu menciptakan keributan besar di hati beberapa orang. Bencana darah jalan spiritual, Mu Chen, saat ini hadir di Northern Heaven's World. Bencana darah Mu Chen. Banyak yang tidak terbiasa dengan nama ini. Namun, ada juga banyak orang yang melompat ketika mendengar nama ini. Tidak seorang pun yang datang dari jalan spiritual akan pernah melupakan bencana darah mengerikan yang disebabkan oleh jalan spiritual. Dan pencipta bencana darah adalah seorang anak laki-laki bernama Mu Chen. Seseorang yang seharusnya dinilai sebagai kelas raja dan akan berdiri di puncak jalan spiritual. Informasi ini menyebar dengan cepat. Beberapa orang akan menggertakkan gigi dalam kebencian begitu mereka mendapatkan berita ini. Beberapa akan berseru dengan rasa ingin tahu, mengatakan bahwa mereka ingin bertemu dengan bocah lelaki yang menyebabkan peristiwa mengejutkan di jalan spiritual. Beberapa akan membenci, beberapa akan takut dan beberapa akan terkejut. Berbagai emosi muncul ketika pesan itu menyebar ke seluruh dunia surga utara. Tak lama, nama Mu Chen telah menjadi topik yang sering dibahas di wilayah yang luas. Ini membuat banyak orang yang tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual menyadari bahwa individu yang mengerikan telah turun ke dunia surga utara. Informasi ini telah menarik sedikit masalah bagi Mu Chen juga. Namun, dia masih bisa mengendalikan masalah yang dia tarik untuk sekarang. Namun, dia mengerti bahwa seiring dengan penyebaran informasi, jumlah masalah yang akan dia hadapi akan meningkat secara signifikan. Lagi pula, dia memiliki beberapa lawan yang cukup kuat. Karena itu, dia harus meningkatkan kekuatannya sendiri sesegera mungkin. Di lokasi tertentu dalam dunia surga utara, ledakan. Suara ledakan terdengar di dalam gunung besar. Kemudian, binatang spiritual yang sangat besar, ditutupi dengan paku, jatuh ke tanah. Darah segar mengalir keluar dan membuat tanah menjadi merah. Itu adalah Magical Tone Beast, yang kekuatannya sebanding dengan pusat kekuatan tahap roh tahap tengah. Jika pembangkit tenaga listrik tahap awal roh tahap untuk memenuhi itu, satu-satunya pilihan mereka akan dengan cepat melarikan diri dari binatang spiritual tingkat tinggi ini. Tetapi pada saat ini, ia benar-benar kehilangan nyawanya. Sesosok mendarat dengan lembut di tubuh besar Magical Tone Beast dan mengulurkan tangannya untuk mengekstraksi esens soul spiritual beast. Setelah meliriknya sebentar, sosok itu meletakkannya.
Yo, tidak buruk, kamu berurusan dengan binatang buas ini dengan cukup cepat. Suara tawa terdengar dari dekat. Pada saat ini, seorang bocah lelaki tampan muncul dan bersiul pada sosok di atas tubuh Magical Tone Beast. Sosok yang membunuh Magical Tone Beast mengangkat kepalanya dan mengungkapkan wajah tampan. Di dahinya, simbol ungu emas terungkap. Itu adalah simbol yang mencapai peringkat 7. Sosok ini memiliki ekspresi tenang seolah-olah itu relatif mudah baginya untuk membunuh Magical Tone Beast. Itu ungkapan itu lagi. Bocah tampan itu melengkungkan bibir seolah dia bosan. Kemudian, dia meregangkan pinggangnya sejenak sambil tersenyum. Namun, aku yakin kamu akan tertarik dengan apa yang akan aku katakan. Petik 2. Bencana darah Muchen telah muncul. Petik 2. Seperti yang diharapkan bocah tampan itu, sosok yang berada di atas Magical Tone Beast membeku sesaat. Setelah itu, sosok itu dengan cepat muncul di depan anak laki-laki tampan dan mata kusamnya langsung menajam. Muchen. Di mana? Seharusnya di daerah ini, aku sudah mengirim beberapa orang untuk menyelidiki. Kami akan segera memiliki lokasinya, aku akan memberitahu kamu segera setelah kami mendapatkannya. Bocah tampan itu tersenyum besar. Senyum akhirnya muncul di wajah sosok itu. Aku akan mengatakan, Cuki, Muchen bukan pria yang bisa dianggap enteng. Kenapa kamu mencarinya? Sepertinya kamu tidak pernah banyak berinteraksi dengannya sebelumnya, kan? Dan itu tidak seperti kamu memiliki dendam terhadapnya dari jalan spiritual juga. Bocah tampan itu berkata dengan tak berdaya. Mengenalnya, Muchen adalah keberadaan yang menakutkan bahwa orang seperti Ji Xuan akan takut. Aku tidak menyimpan dendam padanya. Petik 2. Anak laki-laki tampan bernama Cuki tersenyum tipis. Dia menatap bocah yang mengerutkan kening. Namun sedikit gairah muncul dari lubuk matanya. Aku suka Luoli, aku memilih Akademi Spiritual Surga Utara karena aku pernah mendengar bahwa dia juga memilihnya. Petik 2. Mata bocah tampan itu melebar sesaat. Kemudian, dia memberi acungan jempol kepada Cuki. Luar biasa, kamu benar-benar menetapkan pandangan kamu cukup tinggi. Namun, sangat disayangkan bagi kamu karena kamu mungkin tidak memiliki kesempatan. Dia benar-benar luar biasa. Tidak mungkin bagi kamu untuk menaklukkannya. Petik 2. Dia memiliki seseorang yang dia sukai. Cuki mengepalkan tangannya dengan erat saat dia berbicara. Bocah tampan itu terpana. Kemudian, dia langsung mengerti dan bertanya, apakah kamu berbicara tentang Muchen? Cuki perlahan mengangguk dan dia mulai berjalan menuruni gunung. Tanah di bawahnya sedikit bergetar saat dia berjalan. Pada saat yang sama, sedikit ketidaksukaan menyebar, disertai dengan suaranya. Karena itu, aku akan bertemu dengannya secara pribadi. Aku akan menunjukkan padanya siapa yang lebih cocok untuknya. Naga Arai. Dikelilingi oleh puncak-puncak tinggi yang menjulang ke langit, ini adalah tempat di mana banyak gunung bersinggungan satu sama lain. Dengan demikian, banyak jalur dalam kisaran ini akan saling berpotongan dan berkumpul di lokasi ini. Karena jalur yang konvergen, wilayah ini menjadi lokasi yang cukup meriah dan populer, banyak kamp tersebar di antara tanah yang sangat luas. Selain itu, ada banyak tokoh yang berbondong-bondong, menunjukkan dengan cara ini betapa populernya lokasi ini. Muchen berdiri di lereng gunung saat dia menyaksikan adegan orang datang dan pergi. Sedikit kejutan melintas di matanya. Ada ribuan orang di daerah di depannya. Jumlah orang di sini bahkan beberapa kali lebih besar dari jumlah yang ada di platform escort. Tempat ini adalah tempat berkumpul sementara. Dari lokasi ini, dimungkinkan untuk maju ke kedalaman dunia surga utara. Karena itu, banyak orang di wilayah ini memilih untuk melewati tempat ini. Di sebelah Muchen, Ye Qingling menjelaskan sambil tersenyum, selain itu, daerah ini juga memiliki pasar pertukaran. Banyak orang datang ke sini untuk menjual barang-barang yang mereka miliki. Berbagai seni spiritual, esensi jiwa binatang spiritual dan bahkan artefak spiritual dapat muncul di sini. Tentu jika kamu ingin mendapatkan item, kamu harus menyerahkan harga yang memuaskan bagi mereka. Petik 2. Muchen mengangguk. Itu benar-benar yang dia harapkan. Selama manusia ada di sekitar, tempat seperti ini akan secara otomatis terbentuk.
Lagi pula, semua orang ingin mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Apakah kita membutuhkan koin roh di sini? Mu Chen bertanya. Koin roh adalah mata uang umum yang digunakan di dunia 1000 besar. Koin yang berisi spiritual aura juga bisa langsung diserap. Dengan demikian, itu adalah mata uang keras di seluruh dunia 1000 besar. Koin roh hampir tidak akan dianggap cocok. Namun, mereka bukan hal yang paling dibutuhkan orang di sini. Jari ramping Ye Qingling menunjuk ke simbol emas. Gelap di dahi Mu Chen dan berbicara, ini adalah mata uang keras dalam dunia surga utara. Jika kamu ingin menukar apapun, kamu harus menyerahkan jumlah aura spiritual yang memuaskan dari simbol kamu. Mu Chen merasa sangat aneh. Dia tidak pernah menyangka bahwa simbol akan memiliki efek seperti itu di lokasi ini. Namun, begitu dia memikirkannya, koin roh benar-benar tidak berguna bagi orang-orang di sini. Adapun aura spiritual dalam simbol mereka, itu bisa membantu penjual untuk dengan cepat meningkatkan peringkat simbol mereka dan memungkinkan mereka untuk melarikan diri dari nasib tragis dihilangkan. Apalagi ini juga merupakan lokasi di mana kita bisa mengumpulkan berbagai jenis informasi. Kita bisa menanyakan tentang jejak binatang spiritual peringkat surga. Bisakah kita pergi? Ye Qingling tersenyum pada Mu Chen. Baik, petik 2. Mu Chen cukup tertarik dengan tempat ini dan segera mengangguk. Melihat ini, Ye Qingling dengan cepat mengeluarkan perintah untuk Ye Clan mendirikan kemah di lokasi ini. Kemudian, dia membawa beberapa pria termasuk Suner yang penasaran. Mu Chen dan Mo Ling menuruni lereng gunung saat mereka menuju ke daerah perdagangan yang ramai. Ketika mereka mendekati tempat perdagangan, suara-suara yang penuh gairah terdengar. Suara ramai membuat Mu Chen merasa seperti dia kembali di dunia 1000 besar. Di lokasi ini, tidak ada yang berhak menempati ruang tertentu. Karena itu, tidak ada kekuatan yang secara khusus akan menjaga ketertiban. Namun, orang akan sangat keliru jika orang percaya bahwa mereka dapat mengabaikan aturan di sini. Tempat ini berisi banyak individu yang berasal dari kekuatan yang berbeda. Begitu seseorang melanggar aturan di sini, mereka akan menjadi musuh pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, hanya orang idiot yang akan bertindak begitu bodoh. Mu Chen dan yang lainnya perlahan berjalan di jalan menuju tempat perdagangan. Pandangan mereka berangsur-angsur melebar, dan mereka melihat seperti apa perdagangan itu. Di dalam tempat perdagangan, ada banyak tenda yang dikirim. Di luar tenda, batu-batu yang dipotong rapi ditempatkan. Di permukaan batu yang halus, energi spiritual yang redup dipancarkan. Berbagai item akan muncul di batu-batu besar. Teknik Demon Destruction Sword, serangan spiritual tingkat rendah spiritual art, kamu hanya perlu membayar aura spiritual simbol peringkat 3 untuk mengambilnya, jangan lewatkan kesempatan luar biasa ini. Roh Bumi, spiritual tingkat rendah spiritual seni Fagong. Membutuhkan aura spiritual simbol peringkat 4, yang ingin melihatnya. Petik 2. Pedang roh jahat, artefak spiritual tingkat rendah. Itu hanya membutuhkan aura spiritual simbol peringkat 5. Petik 2. Saat Mu Chen dan yang lainnya berjalan di sekitar tempat perdagangan, banyak tangisan aneh datang dari segala arah. Ini membuat banyak orang berdecak. Mungkin tangisan dan permintaan aneh seperti itu hanya akan terdengar di dunia surga utara. Tatapan Mu Chen menyapu meja batu di sekitarnya. Banyak item di atas meja yang dianggap berharga dan langka. Jika itu ditempatkan di alam spiritual utara, itu sudah cukup bagi orang untuk mempertimbangkan mencuri mereka. Jika harganya, setidaknya 100.000 koin roh. Namun, ternyata jauh lebih murah di sini. Mu Chen berjalan bersama dengan Ye Qingling dan yang lainnya selama setengah jam sebelum berpisah dengan mereka. Gadis kecil itu, Suner, sibuk menikmati lingkungan yang ramai dan ingin adik perempuannya berbelanja. Dengan demikian, Mu Chen mulai berkeliaran sendirian. Meskipun dia telah melihat banyak item yang layak di sepanjang jalan, Mu Chen tidak melihat apapun yang benar-benar menggoda hatinya. Ini membuatnya cukup kecewa, tetapi tepat ketika ia berencana untuk pergi, sebuah teriakan terdengar dari dekatnya, yang membuatnya berhenti. Mother of Asteris, siapa yang kau rencanakan untuk ditipu? Kamu ingin menggunakan diagram arai yang rusak untuk ditukar dengan spiritual aura simbol peringkat 6.
Petik 2. Diagram arai. Hati Mu Chen bergetar. Dia segera menatap dan memperhatikan seorang anak laki-laki yang berdiri di atas meja batu ketika dia mengutuk anak laki-laki lain yang mengenakan pakaian abu-abu di sudut. Anak laki-laki itu, yang sedang dikutuk, menutup matanya ketika dia melengkungkan bibirnya sementara mengabaikan anak laki-laki lainnya. Melihat bocah pakaian abu-abu itu mengabaikannya, bocah itu kehilangan minat dan pergi dengan dengusan dingin. Pada saat ini, Mu Chen juga tiba di depan meja batu. Dia menatap tempat di depan anak laki-laki berpakaian abu-abu. Ada kotak besi hitam dan sebuah gulungan emas gelap ada di dalamnya. Gejolak energi spiritual yang redup dilepaskan oleh gulungan itu. Apa peringkat diagram arai kamu? Mu Chen bertanya dengan penuh minat. Begitu bocah berpakaian abu-abu itu mendengar seseorang mengajukan pertanyaan kepadanya, dia dengan malas membuka matanya. Dia melirik Mu Chen dan matanya menyala begitu dia melihat simbol peringkat 6 di dahi Mu Chen. Matanya langsung berbalik bersemangat dan dia buru-buru menjawab, ini adalah diagram arai peringkat 2. Namun, kamu jangan meremehkannya. Jika kamu ingin mengatur larik ini, diperlukan setidaknya 40 segel spiritual. Kekuatan dari arai ini adalah sesuatu yang bahkan fase tengah tahap roh tidak tahan. 40 segel spiritual. Mu Chen terkejut. Sangat jarang untuk melihat arai spiritual peringkat 2 yang membutuhkan banyak segel spiritual ini. Setelah semua, hanya beberapa master arai spiritual peringkat 2 yang luar biasa yang bisa, nyaris, mencapai persyaratan ini. Misalnya, Golden Revolution Soul Reaver yang ditemukan ayahnya hanya membutuhkan 30 segel spiritual. Tapi kekuatan dari arai ini bisa langsung mengalahkan spiritual beast stage spiritual serta melukai 2 beast spiritual lainnya. Apakah kamu juga seorang guru arai spiritual? Mu Chen melirik anak laki-laki berpakaian abu-abu dan bertanya. Mendengar pertanyaan ini, bocah laki-laki berpakaian abu-abu mengangguk dengan tawa hampa. Diagram arai sangat penting bagi master arai spiritual, bukan? Kamu benar-benar mau menjualnya? Mu Chen bertanya. Aku saat ini hanya master arai spiritual peringkat 1. Siapa yang tahu berapa lama sebelum aku mencapai persyaratan 40 segel spiritual? Ini cuaca yang dipertanyakan aku bisa mencapai simbol peringkat 4. Jadi mengapa aku tidak menggunakannya untuk bertukar dengan aura spiritual simbol aku? Begitu aku memasuki Akademi Spiritual Surga Utara untuk mengkultivasi diri sendiri, aku tidak akan peduli untuk tidak memiliki diagram arai. Bocah laki-laki berpakaian abu-abu itu cukup terbuka untuk situasi saat dia menjawab. Mu Chen tersenyum. Itu benar. Jika dia harus dihilangkan karena simbolnya tidak mencapai peringkat 4, itu jelas bahwa kerugian ini tidak ada bandingannya dengan arai diagram peringkat 2. Berapa harganya? Mu Chen tidak menyembunyikan fakta bahwa ia sangat tertarik pada gulungan itu. Peringkat 6 spiritual aura simbol, aku tidak akan menurunkan harganya. Ini adalah sesuatu yang aku habiskan dengan upaya besar untuk mencuri dari ayah aku. Jika kamu bersedia, maka belilah. Jika tidak, maka kamu harus melupakannya. Bocah itu menjawab dengan tegas. Bisakah aku memeriksa item? Mu Chen berpikir sejenak dan bertanya. Tidak apa-apa. Bocah itu menjawab tanpa ragu-ragu. Dia juga seorang guru arai spiritual. Jadi, dia tahu betapa rumitnya diagram arai ini. Jika seseorang ingin menguasainya, itu akan membutuhkan waktu lama untuk meneliti dan mempelajarinya. Keberadaan yang bisa memahami diagram arai yang kompleks dalam sekejap tidak ada sama sekali. Tangan Mu Chen menggenggam gulungan emas gelap di dalam kotak, dan dia perlahan membuka gulungannya. Mengaum. Begitu gulungan itu terbuka, cahaya keemasan gelap muncul. Rasanya seperti naga dan raungan gajah telah memasuki telinga Mu Chen. Pada gulungan itu, banyak lampu kompleks berkelip seolah-olah seekor naga dan gajah bercokol di dalamnya. Saat emas berangsur-angsur redup, 3 karakter kuno muncul. Lalat gajah naga. Petik 2. Mu Chen dengan lembut menggumamkan kata-kata ini. Kemudian, dia tertarik dengan diagram arai ini. Sedikit kegembiraan segera muncul dalam mata hitamnya. Arai diagram ini tampaknya cukup kuat dan dia cukup puas dengannya. Aku akan mengambilnya. Mu Chen mengangkat kepalanya dan tersenyum pada bocah itu, yang pandangannya tertuju padanya.
Haha, saudaraku, kamu benar-benar berterus terang. Bocah laki-laki berpakaian abu-abu itu segera merasa senang sekali setelah mendengar kata-kata ini. Kemudian, simbol merah di dahinya menjadi gelap. Aura spiritual di lokasi itu sementara ditekan ke penampilan peringkat 1. Simbol emas gelap di dahi Mu Chen melintas dan cahaya keemasan terbang ke dahi anak laki-laki lainnya. Simbol gelap yang terakhir segera menjadi emas menyilaukan. Itu adalah tanda simbol peringkat 6. Keren. Saat ini, aku juga ahli simbol peringkat 6. Bocah abu-abu itu menyentuh dahinya dengan gembira. Kemudian, dia dengan cepat mengambil kain dan mengikat dahinya untuk menyembunyikan simbolnya. Mu Chen memegang diagram arai dan menyentuh simbol gelap dan suramnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Aura spiritual yang terakumulasi telah sepenuhnya menghilang. Jika Akademi Spiritual Surga Utara ingin mengakhiri kompetisi sekarang, dia akan langsung tersingkir. Mu Chen menempatkan diagram arai di dalam Master Seed braceletnya dan mengabaikan bocah itu, yang dengan senang hati menutup tokonya saat dia berjalan pergi. Dia tidak punya rencana melihat toko-toko lain lagi karena dia benar-benar bangkrut. Tepat ketika Mu Chen berniat untuk menemukan Ye Qingling dan yang lainnya, dia merasakan keributan muncul dari dalam tempat perdagangan. Di kejauhan, kerumunan orang yang penuh sesak telah terbelah. Mata Mu Chen menyipit saat dia menatap lokasi itu. Dia samar-samar bisa mendengar beberapa suara. Bukankah bos dari klan Chu? Dikatakan bahwa klan Chu adalah salah satu kekuatan paling kuat di wilayah ini. Dia jarang datang ke sini. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya membawanya ke sini kali ini. Petik 2. Saat kerumunan membelah diri, sosok kekar perlahan berjalan keluar dari sana dengan mantap. Saat dia berjalan, rasanya seperti tanah bergetar. Karena itu, tidak ada yang berani meremehkannya. Mu Chen melirik sosok itu dan bermaksud menghindarinya. Namun, sosok itu langsung menuju ke arahnya. Di bawah banyak tatapan terkejut, dia muncul di depan Mu Chen. Mu Chen mengerutkan kening saat dia menatap sosok asing yang berhenti di depannya. Tatapan yang terakhir telah membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Selain itu, dia cukup yakin bahwa dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Apakah kamu menemukan aku untuk sesuatu? Mu Chen bertanya dengan tenang. Kamu adalah Mu Chen, kan? Sosok kekar menatap Mu Chen dengan senyum tipis. Aku Cuki, aku ingin meminta kamu untuk membantu aku. Petik 2. Mata hitam Mu Chen tetap tertuju pada wajah Cuki. Namun, dia tidak menjawabnya. Cuki menatap Mu Chen dan perlahan berbicara, aku harap kamu tidak akan muncul di depan Luoli. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Petik